Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi untuk subtopik fungsi dan notasi fungsi di pertemuan bab relasi dan fungsi yang kedua di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pengertian fungsi. Fungsi juga disebut sebagai pemetaan atau pemetaan itu adalah fungsi ya. Secara bahasa, fungsi itu artinya manfaat atau bisa juga artinya kegunaan. Tapi secara matematik artinya mungkin berbeda ya. Nah, berbedanya nanti seperti apa? Kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, pemerintah RI telah menggolongkan setiap WNI sesuai dengan pendidikan terakhirnya untuk memetakan kualitas pendidikan warganya. Nah, dari contoh ini ada dua himpunan ya, yaitu himpunan WNI dan himpunan pendidikan terakhirnya. Relasi antara himpunan WNI dan pendidikan terakhirnya ini itu unik atau khusus. Kenapa? Karena setiap warga atau WNI ya pasti masuk ke salah satu golongan di pendidikan terakhirnya. Ya, jadi misalkan si A masuk pendidikan terakhirnya SD, si B masuk pendidikan terakhirnya S2 misalkan ya. Maka dia tidak boleh tertulis di S1 juga, tertulis di SMA juga, karena mintanya pendidikan terakhir berarti pasti satu. Kalau ya nggak sekolah gimana? Berarti tidak sekolah nanti golongannya. Jadi pasti masuk satu ya. Jelas? Oke, sekarang contoh yang kedua. Sebuah sekolah memacu muridnya untuk gemar membaca dengan memberikan reward satu buah buku bagi siswa yang telah membaca 10 judul buku perpustakaan dalam satu bulan dan berlaku kelipatannya. Nah, dari contoh ini ada dua himpunan yaitu himpunan siswa dengan banyak judul bukunya dan himpunan banyak reward buku. Relasi antara kedua himpunan ini ya unik atau khusus. Kenapa? Karena setiap siswa pasti masuk ke salah satu dari banyak reward buku yang diterima. Bisa jika dia dapat satu, bisa dapat dua, dapat tiga, atau dapat nol berdasarkan banyak judul buku yang telah dibaca. Oke, nah dua contoh ini adalah contoh fungsi ya. Maka dari sini fungsi dari A ke B adalah relasi khusus. Loh, kenapa kok ada tulisan relasi khusus? Kenapa? Karena relasi itu sebenarnya kan tanda panahnya atau pasangannya itu boleh lebih dari satu, boleh juga tidak. Tapi untuk fungsi itu berbeda. Yaitu apa? Yaitu relasi khusus yang memasangkan atau memetakan atau menghubungkan ya setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Saya ulangi lagi, jadi memasangkan atau memetakan setiap anggota himpunan A. Setiap anggota himpunan A berarti semua ya, ke tepat satu anggota B. Jadi pasangannya satu saja di anggota himpunan B. Jelas ya? Oke, sekarang ciri dan contoh fungsi. Berdasarkan pengertian atau definisi fungsi, misal diketahui fungsi A ke B ya, maka diperoleh ciri-ciri sebagai berikut. Semua anggota A harus mempunyai pasangan. Ya, harus mempunyai pasangan yang A ya, A ke B tapi yang diperhatikan yang A. Yang kedua, semua anggota A pasangannya harus tepat satu. Jadi pasangannya harus tepat satu, tidak boleh nol, tidak boleh dua pasangan, tiga pasangan dan seterusnya. Harus pas satu pasangan. Atau kalau bahasanya anak muda sekarang ya, itu semua anggota A itu tidak jomblo atau mempunyai pasangan dan setia. Setia berarti pasangan cuma satu ya. Jadi tidak jomblo tapi setia. Jelas ya? Oke, sekarang contohnya, manakah dari diagram panah berikut yang merupakan fungsi? Ada himpunan A dengan 3 anggota, himpunan B dengan 4 anggota direlasikan seperti ini. Ada lagi himpunan C dengan 3 anggota, himpunan D dengan 4 anggota direlasikan seperti ini. Yang ketiga, E sama F direlasikan seperti ini. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini, kita kan disuruh milih dari atau mana dari sini yang merupakan fungsi dari tiga relasi berikut. Oke, kalau kita perhatikan, semua anggota A harus mempunyai pasangan. Berarti yang sebelah kiri ya, karena ini kan A, C sama E ya. Berarti yang sebelah kiri harus punya pasangan.
Ini punya pasangan semuanya, kan ada tanda panahnya. Yang kedua, semua anggota A pasangannya harus tepat satu. Pasangannya satu, pasangannya dua. Loh, berarti ini bukan fungsi, karena ini pasangannya lebih dari satu. Berarti ini bukan. Sekarang yang lihat yang C sama D. Lihat yang kiri. Apakah semua anggota punya pasangan? Betul, karena ada tanda panahnya semuanya. Apakah pasangannya masing-masing satu? C yang ini satu, yang ini pasangan cuma satu, yang ini pasangan satu. Walaupun nanti di sebelah kanan itu mengarah ke satu orang atau satu titik, tidak apa-apa. Ya, pokoknya yang sebelah kiri itu pasangannya cuma satu dan semuanya yang pasangan. Berarti dia adalah fungsi. Yang E gimana? Yang E tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu semua anggota A harus punya pasangan. Ya, oh berarti karena ini jomblo namanya. Ya, tidak punya pasangan. Berarti dia bukan fungsi. Jelas ya? Oke, bagaimana kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan? Manakah yang fungsi? Ada tiga contoh seperti ini. Contoh yang kedua ini. Contoh yang ketiga ini. Oke, kita perhatikan ya. Nah, biasanya untuk pasangan berurutan itu kita cukup lihat yang ciri atau syarat kedua. Semua anggota A pasangannya harus tepat satu. Kenapa? Karena yang satu ini susah untuk mendeteksinya ya. Nah, kita lihat. Satu pasangannya A, dua pasangannya B, tiga pasangan C, satu pasangan D. Loh, satu kok tertulis pasangan A dengan pasangan D? Berarti pasangannya lebih dari satu, berarti bukan. Kita lihat ini, 1A, 2A, 3A, 4A. Oh, masing-masing punya satu pasangan, berarti dia fungsi. Yang ketiga, 1A, 1B, 2C, 1D. Oh, satu kok punya tiga pasangan, pasangan A, pasangan B, pasangan D. Berarti dia bukan fungsi. Atau biasanya paling mudah kita lihat yang koordinat X ya, yang sebelah kiri. Apakah ada yang sama? 1, 2, 3, 1. Oh, satu tertulis dua kali, berarti pasti bukan. 1, 2, 3, 4. Nggak ada yang sama, berarti fungsi. 1, 1, 2, 1. Oh, satunya tertulis tiga kali, bukan fungsi. Jelas ya? Oke, sekarang bagaimana kalau bentuknya dalam diagram kartesius? Ada diagram kurvanya seperti ini. Yang ini lurus ke atas, yang ini bentuk lingkaran misalkan. Gimana? Mana yang merupakan fungsi? Kalau bingung, saya tambahi titik-titik sekarang. Ya, titik-titik koordinatnya. Seperti ini. Yang B seperti ini. Dan yang C seperti ini. Nah, biasanya ya, kalau fungsi, kalau ada satu saja ya anggota yang pasangannya lebih dari satu atau dia tidak punya pasangan, pasti dia bukan fungsi. Ada salah satu saja ya yang menggugurkan dia jadi tidak fungsi ya. Oke, sekarang kita lihat ini. Yang pertama, titik ini satu pasangan, titik ini satu pasangan, titik ini satu pasangan, titik ini satu pasangan. Cirinya dilihat dari sini ya. Oh, berarti dia fungsi karena masing-masing anggota punya satu pasangan. Kalau yang ini gimana? Yang ini titik ini kan sebelah kiri kan ya. Kalau di dalam apa? Diagram panah. Ternyata pasangannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa lebih karena bisa ke atas. Oh, berarti dia bukan fungsi. Karena pasangannya lebih dari satu. Mintanya tepat satu ya. Atau setia. Kalau yang ini kita ngambil satu titik saja. Oh, satu titik ini ternyata pasangannya dua. Berarti dia bukan fungsi. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang kita menghitung banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A dan himpunan B ya. Nah, kita buat tabel ini. NA itu banyak anggota himpunan A, NB itu banyak anggota himpunan B. Ini pemetaan dari A ke B dan banyak pemetaan. Kita tulis dulu, misalkan banyak anggota A itu 1, banyak anggota B 2. Maka pemetaannya kita gambarkan seperti ini ya. Kita buat diagram panah aja yang mudah. Maka dia fungsi ini berarti karena ini satu titik, berarti kan ini ke sana atau ini ke sini ya. Berarti ada dua nanti. Karena mintanya semua anggota yang sebelah kiri punya pasangan. Berarti ada dua saja. Bagaimana kalau banyak anggota A itu dua, banyak anggota B itu satu? Berarti bentuknya seperti ini. Karena semua harus punya pasangan, berarti ini harus ada tanda panah, ini juga tanda panah. Karena ini cuma satu yang sebelah kanan, berarti ngarahnya cuma satu gini aja. Tidak ada lagi, berarti anggotanya cuma
atau banyak pemetaannya cuma 1. Bagaimana kalau banyak anggota A-nya 2, banyak anggota B-nya 3? Nah, misalkan seperti ini. Nah, berarti masing-masing ini harus punya tanda panah ya. Berarti panahnya misalkan ke atas semuanya. Yang kedua misalkan yang atas tetap di atas, yang kedua itu turun misalkan seperti ini. Atau gini, jadi kita buat polanya seperti ini turun lagi. Nah, ini ganti yang atas itu turun ke kedua, yang bawah ke atas, yang bawah turun 1, yang bawah turun 1 lagi ya. Terus ganti karena sudah di bawah, berarti yang atas jadi yang bawah ya, yang bawah ke atas, begitu seterusnya. Nah, ada lagi? Tidak ada. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Bagaimana kalau banyak anggota A-nya 3, banyak anggota B-nya 2? Berarti gambarnya seperti ini. Ingat, sebelah kiri harus punya pasangan semuanya. Berarti harus ada tanda panah semuanya. Misalkan semuanya ke atas. Dan berikutnya tinggal dikombinasi ya. Tinggal dikombinasi seperti ini. Tinggal dikombinasi, tinggal jadi terserah nanti kombinasinya, biar ada polanya, yang atas di atas, dan setelah itu yang bawahnya turun naik gitu ya. Nah, sekarang ini adalah yang terakhir, berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, setelah sudah ketemu ini ya, kita cukup 4 contoh dulu ya untuk mengeneralisis rumusnya ya. Kita lihat apakah ada bentuk yang itu ya, karena kalian sudah pernah belajar pola ya, kita cari polanya. Ketemu 2, 1, 9 sama 8 dari angka 1, 2, 21, 23, 32. Apakah ditambah 1 tambah 2, 2? Oh bukan. Apakah dikurangi? Bukan. Apakah dikali 1 kali 2, 2? 2 kali 1, 1. Oh salah. Berarti cari yang lain. Ada tambah, kurang, kali, bagi, nggak mungkin. Coba pangkat. 1 pangkat 2, 1. Ini mintanya 2. Kita coba di apa? Balik. 2 pangkat 1, 2. Betul ya? 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1. Oh betul. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Betul. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. Oh betul. Oh berarti sudah ketemu polanya. 2 itu ternyata 2 pangkat 1, 1 itu ternyata 1 pangkat 2, 9 itu ternyata 3 pangkat 2, dan 8 itu 2 pangkat 3. Oh berarti yang biru pangkat yang hitam, atau banyak anggota B pangkat banyak anggota A. Sehingga bisa dirumuskan banyak pemetaan dari A ke B ya. Ingat, A ke B, maka banyaknya itu sama dengan banyaknya anggota B pangkat banyak anggota A. Jadi banyak pemetaan dari A ke B adalah banyak anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Jadi misalkan banyak anggota A-nya itu 5, banyak anggota B-nya 4. Berarti jawabannya 4 pangkat 5. Dibalik ya. Dibalik. Jelas ya? Oke, sekarang notasi fungsi. Fungsi disimbolkan dengan huruf kecil. Huruf yang biasa dipakai adalah huruf F, G, atau H, atau yang lain ya. Nah, fungsi yang memetakan atau memasangkan atau menghubungkan ya himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2A tanda panah B. Ini biasanya bacanya. F itu fungsi yang memetakan titik 2, yang memetakan A ke himpunan B ya. F adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Bacanya gitu boleh. Jika fungsi F memetakan X elemen A, jadi X anggota A, dengan tepat ke Y elemen B atau Y anggota B, maka dinotasikan dengan F titik 2 X, X kecil ya, tanda panah Y kecil. Jadi ini bedanya, ini A besar, B besar, ini X kecil, Y kecil ya. Nah, A besar, B besar ini berarti
A dan B adalah himpunan, jadi himpunan A, himpunan B. Kalau yang kecil itu berarti anggota himpunan ya. Kalau X sama Y, karena hurufnya kecil, maka dia adalah anggota himpunan. Jelas? Oke, sekarang F titik 2X tanda panah Y ini bisa ditulis juga F titik X tanda panah ya, F dalam kurung X atau fungsi X ya. F titik 2X itu memetakan F X atau F dalam kurung X ya. Nah, sehingga karena ini F memetakan X ke Y itu kan sama dengan F memetakan X ke Fx, maka Y itu nilainya sama dengan Fx. Jelas ya? Oke, contoh. Ada sebuah fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Misalkan himpunan A itu anggotanya 2, 3, 4. Himpunan B itu misalkan anggotanya 4, 7, 10, 13 ya. Terus memetakan 2 ke 4, 3 ke 7, 4 ke 10. Misalkan seperti itu. Maka dari sini F itu memetakan 2 ke 4 ya. F itu memetakan 2 ke 4. F memetakan 3 ke 7, F memetakan 4 ke 10 ya. Nah, F memetakan 2 ke 4 itu boleh disebut 4 adalah bayangan atau peta dari 2. Jadi saya ulangi lagi. F memetakan 2 ke 4 itu berarti 4 adalah peta atau bayangan dari 2 oleh fungsi F. Berarti kalau gitu berarti 7 adalah peta atau bayangan 3 oleh fungsi F. Begitu juga dengan 10 adalah peta atau bayangan dari 4 oleh fungsi F. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya di channel kami Imam Sibawahi agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Itu dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.